Salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus Jemaat GMI Anugerah Jalan Madong Lubis nomor 9 Medan, dan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah siaran langsung live streaming di rumah kita masing-masing. Kita ibadah malam Pasion yang kedua, di mana kita memaknai kembali bagaimana pergumulan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kematiannya di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Baik Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang beri hidup. Hendak kulihat eloknya firman yang beri hidup. Firman yang terindah menghantar ibadah. Firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Yesus beri pada semua firman yang beri hidup. Orang berdosa dengarlah firman yang beri hidup. Yang rela diberinya pimpinan ke surga. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Panggilan Injil berulang, firman yang beri hidup. Yang beri damai dan ampunan, firman yang beri hidup. Juru selamat Tuhan selamanya sucikan. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk kami mengenang kembali, memaknai kembali ya Tuhan, bagaimana malam-malam penderitaan, pergumulan yang Tuhan hadapi di dalam kehidupan-Mu. Biarlah melalui malam-malam Pasion ini ya Tuhan, kami boleh merasakan apa yang telah Tuhan rasakan ketika Engkau dikhianati oleh murid-murid-Mu, ketika Engkau ditinggalkan oleh murid-murid-Mu, bahkan ketika mereka tidak setia untuk berdoa, berjaga-jaga. Biarlah melalui ibadah Pasion yang kedua ini ya Tuhan, kami boleh menyerahkan kehidupan kami. Kami boleh merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kami. Sehingga ya Tuhan,
dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, bahkan dosa-dosa kami yang tidak terampuni, Engkau telah menebusnya ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau sertai ibadah kami pada malam hari ini. Oleh karena berbagai hal, bahkan oleh karena virus corona pada saat ini, di mana jemaat Tuhan beribadah di rumahnya masing-masing melalui media live streaming ini ya Tuhan. Tapi biarlah berkat dan anugerah-Mu ya Bapa senantiasa hadir bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan segala puji-pujian kami, doa-doa kami, persembahan yang kami berikan kepadamu, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, semuanya itu menjadi kemuliaan sukacita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam satu nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam ibadah Pasion yang kedua ini, kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Sekali lagi, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam ibadah Pasion yang kedua ini. Mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari buku nyanyian Rohani Metodis Indonesia nomor 58 ayat pertama sampai yang ketiga, "Semua yang letih lesu." Semua yang
letih lesu berdosa bercela, terimalah rahmat Tuhan, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar untuk damai yang bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Amin. Selamat malam Jemaat GMI Anugerah yang saat ini sedang beribadah mengikuti malam Passion di rumah masing-masing. Kita bertemu lagi pada kebaktian malam Passion yang kedua malam ini. Dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu bagi kami. Malam ini Engkau kembali memperkenankan kami melaksanakan ibadah malam Passion yang kedua ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong kami. Ajari dan bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami malam ini melalui hamba-Mu ini. Dan perkenankan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada ibadah malam Passion kedua ini, dari Injil Yohanes pasal 12. Ayat 20 sampai 36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Mari ikuti dan simak bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu saudara jemaat kekasih Tuhan, tema renungan kepada kita pada malam Pasion yang kedua ini adalah kematian Yesus mengubah segalanya.
Jemaat kekasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ubahkan? Tentu ada banyak yang diubahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Pada ayat ke-24, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kemudian pada ayat ke-32, Tuhan Yesus juga berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang dekat kepadaku. Jemaat kekasih Tuhan, pada kedua nas ini, Tuhan Yesus dengan terus terang, ia memberitahukan tentang kematiannya. Bahwasanya dia akan mati. Dan bagaimana caranya ia akan mati. Dari kesaksian Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mati dibunuh di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan kepada kita ialah, apakah hal itu terjadi karena ia bersalah? Atau karena ia berdosa? Tidak, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi kasih Allah kepada dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini, Ia telah mati bagi kita. Dapat kita bayangkan Bapak dan Ibu Saudara, bahwa kalau saja Tuhan Yesus tidak rela mati di kayu salib, maka tidak akan pernah ada korban penebusan dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak rela mati di kayu salib, kita tidak akan pernah beroleh keselamatan. Kalau Tuhan Yesus tidak mau rela mati di kayu salib, kita tidak akan pernah diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama kita manusia. Dan kalau Tuhan Yesus tidak rela mati di kayu salib, Ia tidak akan pernah berbuah banyak seperti gandum yang berbuah banyak. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus bersedia dan rela mati di kayu salib, maka ada banyak buah yang dihasilkannya. Yaitu jiwa-jiwa yang percaya kepadanya diselamatkan dan menjadi pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sebagai umat tebusannya yang kini telah menjadi pengikut-pengikutnya, mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Cukupkah kita hanya mengucap syukur atas segala pengorbanannya bagi kita? Kita perhatikan pada ayat ke-25. Yohanes mencatat bahwa ada satu syarat mengikut Yesus, yaitu dengan tidak menyayangkan nyawanya.
Tentu hal ini tidak berarti bahwa kita harus mati konyol. Melainkan kita harus siap untuk menderita. Seperti dia telah menderita demi menyelamatkan kita dan banyak orang. Tentu dalam hal ini Tuhan Yesus tidak menginginkan kita agar kita mati konyol. Contohnya dalam masa pandemi virus COVID-19 sekarang ini. Justru Tuhan Yesus mengingatkan dan menasihatkan kita melalui ajaran firman-Nya agar kita selalu waspada. Agar kita senantiasa berhikmat. Agar kita selalu ora et labora, berdoa dan bekerja, dan jangan takabur. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih pandai daripada orang lain. Jangan kita pernah berpikir bahwa diri kita jauh lebih hebat daripada orang lain, sehingga muncul kesombongan rohani di dalam diri kita. Kita merasa bahwa diri kita lebih beriman daripada orang lain. Bapak dan Ibu saudara kekasih Tuhan, kemarin siang saya menelpon salah seorang teman saya di kota Medan ini untuk menanyakan kabarnya dalam masa pandemi virus COVID-19 ini. Dia menjawab, puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja Pak Pendeta. Saya sama sekali tidak takut dengan virus corona ini. Saya ini orang beriman dan kami tetap melaksanakan kebaktian minggu di gereja. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mereka nekat melaksanakan ibadah minggu di gereja sampai saat ini. Mereka tetap melaksanakan ibadah minggu di gereja. Meskipun Bapak Presiden, Gubernur, Wali sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar beribadah di rumah saja. Sekali lagi, Bapak dan Ibu saudara kekasih Tuhan, harap kita jangan takabur. Amin. Jangan takabur. Iman itu penting. Bahkan sangat penting. Tetapi iman itu tidak bisa kita anggap sebagai obat atau sebagai jimat penangkal bala. Sehingga masih ada pengikut-pengikut Kristus yang bertahan pada pelaksanaan kebaktian minggu di gereja, mengalaskan pandangannya pada iman. Saudara-saudara kekasih Tuhan, melaksanakan ibadah minggu di rumah bukan berarti tidak beriman. Memberi salam dengan tidak berjabat tangan bukan berarti bahwa tidak beriman. Amin. Tetapi kita harus waspada. Kita harus berhikmat agar kita tidak mati konyol. Dan agar kita juga tidak membuat orang lain mati konyol. Kita harus waspada. Kita harus berhikmat. Dan dalam hal ini, sekaligus kita juga mau menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik, yang patuh kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah demi kebaikan kita bersama. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan,
melalui firman Tuhan ini kepada kita pada malam ini. Sekali lagi dalam masa pandemi ini, semua jemaat GMI Anugerah Kekasih Tuhan, mari kita bekerja sama. Sama seperti kata Bapak Presiden kita. Ayo kita bergotong royong. Bekerja sama. Mari kita saling bekerja sama untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Bapak dan Ibu Saudara kekasih Tuhan. Social distancing. Stay at home. Physical distancing. Atau apapun namanya. Tentu semuanya itu baik. Tujuannya bukan membuat kita terasing satu dengan yang lain. Hal ini justru perlu demi menyelamatkan nyawa kita sendiri dan nyawa orang lain juga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, menjadi pengikut Yesus Kristus, kita tidak cukup hanya mengikuti ajarannya atau mengimani kebenaran firman-Nya, tetapi juga kita harus mengikuti teladannya. Sejak mewabahnya virus COVID-19 dari Wuhan ke Italia, kita telah melihat betapa kerasnya upaya yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan staf rumah sakit. Mereka bersedia menanggung resiko terkena wabah. Dan tidak jarang mereka kelelahan. Ditambah lagi ketiadaan alat-alat penangkal virus yang cukup. Sehingga mereka sakit. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Rasanya kita berutang budi kepada mereka yang meniru teladan Tuhan Yesus. Mereka bersedia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan orang lain. Jadi kita pun harus demikian. Siap dan bersedia meniru teladan Tuhan Yesus seperti mereka yang telah memberikan contoh kepada kita. Mari kita renungkan bersama. Pertama, melalui renungan malam Pasion yang kedua ini, kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Melalui kematiannya di kayu salib, kita telah ditebus oleh darahnya yang suci. Melalui kematiannya di kayu salib, dosa-dosa kita telah dihapuskan. Melalui kematiannya di kayu salib, kita telah diselamatkannya. Melalui kematiannya di kayu salib, Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah dan dengan sesama kita manusia. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, hidup kita diperbaharui. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib,
Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dijadikan sebagai ahli-ahli waris dalam kerajaan Allah. Dan kini kita semua yang percaya kepadanya telah menjadi pengikut-pengikutnya. Sungguh saudara-saudaraku, kematian Yesus Kristus telah mengubah segalanya menjadi baik. Bahkan sangat baik dan luar biasa. Kita patut mengucapkan syukur kepadanya pada malam Pasion yang kedua ini. Dan yang kedua sebagai yang terakhir. Kita umat Kristiani sebagai pengikut-pengikut Kristus harus selalu siap menderita seperti Tuhan Yesus telah menderita demi menyelamatkan kita dan banyak orang. Kita sudah menyaksikan semangat pengorbanan para tim kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam masa penyebaran virus COVID-19 ini. Belajar dari keteladanan Yesus, kita dapat menolong mereka dengan menyukseskan social distancing sebagai bagian dari penderitaan yang dapat kita tanggung. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, tabah, sabar, tekun, semangat, iman, pengharapan, dan kasih. Itulah yang sangat kita perlukan sekarang ini. Selamat Pasion yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia ini. Engkau rela mengorbankan jiwa dan ragamu, menyerahkan hidup-Mu, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib telah mengubahkan segalanya. Engkau menjadikan hidup kami berarti. Dan Engkau menjadikan kami sebagai bagian di dalam persekutuan denganmu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena sampai hari ini Engkau masih memperkenankan kami menjadi pengikut-pengikutmu yang setia. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu pada malam ini. Mari Tuhan Engkau menolong kami agar kami senantiasa bersungguh-sungguh mengikut Engkau. Mengikuti pengajaran firman-Mu dan mengimaninya. Sekaligus mengikuti teladan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Dengan mengorbankan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami dan banyak orang. Pada masa ini ya Tuhan, dunia sedang menjerit oleh karena wabah virus COVID-19 yang begitu menakutkan dan yang membuat manusia menjadi galau. Kami memohon kepadamu, tolonglah kami agar kami dapat menjadi
utusan-utusan Kristus menunjukkan hidup kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Untuk menolong setiap orang yang mengalami kesusahan. Mampukan kami untuk mengikuti teladan-Mu, mengorbankan apa yang ada pada kami demi menyelamatkan nyawa orang lain juga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan senantiasa mengajari kami dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah boleh kita dengarkan malam hari ini, ibadah Pasion yang kedua. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming, tibalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 52, ayat pertama sampai yang ketiga, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela. Mari jemaat yang diberkati Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing,
Saya akan memandu kita dalam doa syafaat dari tempat ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudari, dalam sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang masih menganugerahkan hidup ini kepada kami, sehingga melalui sejarah perjalanan penderitaan kematian Tuhan Yesus di malam Pasion kedua, kami kembali diingatkan untuk boleh tetap beriman sambil berjaga, waspada, bahkan juga meminta petunjuk kepada Tuhan, supaya kesaksian iman kami bukan kesaksian yang mengandung unsur kesombongan rohani. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengar dan yang boleh kami terima pada malam ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan untuk seterusnya memperlengkapi dengan sempurna, memberikan pemahaman kepada jemaat Tuhan, supaya boleh mendapatkan makna dari setiap pemberitaan firman. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami mau tetap percaya dan akan terus percaya kepada seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang pada saat ini juga melakukan ibadah malam Pasion ini. Mulai dari anak kecil, anak remaja, pemuda-pemudi, mereka yang masih produktif, mereka yang sedang dalam keadaan hamil, mereka yang juga masih bekerja ataupun juga yang sudah menikmati masa-masa pensiun mereka. Mereka yang juga terbatas di dalam fisik oleh karena sakit menahun, ataupun juga yang mengalami gangguan kesehatan. Mereka-mereka yang juga mungkin mengalami pergumulan hidup, bahkan juga oleh karena ketakutan akibat virus yang mewabah belakangan ini. Tuhan Yesus, siapapun mereka yang pada saat ini, ketika acara itu sudah dipersiapkan, baik melalui WhatsApp ataupun juga dengan sarana live streaming yang dipersiapkan oleh gereja Tuhan, jadikanlah jemaat-Mu semakin bertekun, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya dengan ketulusan hati kami berdoa, ada kuasa Tuhan yang boleh terjadi. Tuhan dengarkan untuk boleh menghalau bahkan mengatasi situasi dari situasi virus corona ini. Bapa di surga, banyak hal yang harus dikerjakan dari rumah. Bahkan beribadah pun harus kami lakukan di rumah masing-masing. Semuanya menjadi kebijakan dan pertimbangan yang matang dari pemerintah kepada warga. Dan biarlah kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dengan mengimani apa kata firman-Mu bahwa mereka juga adalah wakil dari Allah, biarlah kami mencoba belajar untuk mematuhi peraturan tersebut, supaya kami tidak mati konyol, bahkan juga kami tidak menularkan virus kepada orang lain. Karena banyak yang mengasihi kami, banyak yang mengasihi keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami juga percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini dan juga mati ada di bawah kendali-Mu. Dalam situasi di karantina di rumah masing-masing, ada beberapa keluarga yang juga mengalami duka cita. Baik keluarga kami, keluarga hamba Tuhan, keluarga nenek dari saya, orang tua dari Ibu Pendeta Pinem, saudara ataupun abang dari Ibu Elia, bahkan juga keluarga dari Ibu Hutasoid Borunenggolan, bahkan juga keluarga-keluarga mereka yang lain. Ada yang meninggal dalam situasi karantina. Ada kehilangan yang luar biasa yang kami rasakan, tapi kami tidak bisa melihat mereka untuk memberangkatkan ke tempat peristirahatannya. Dikarenakan oleh situasi social distancing ini, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mereka akan mengerti dengan situasi dan kondisi ini, supaya tetap bisa melanjutkan hidupnya. Dan biarlah ketika nanti situasi ini aman terkendali, kami bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, baik sebagai anak, sebagai ipar, sebagai cucu, atau juga sebagai ito. Terima kasih Yesus, kuatkan dan teguhkan dan berikanlah kesabaran
kepada keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Bapa kami yang di surga, kami juga tetap berdoa merendahkan hati kami. Kalau mengandalkan kemampuan kami sebagai manusia biasa yang awam di dalam dunia medis, kami tidak mampu bagaimana cara untuk mengatasi ini. Mungkin secara pribadi dengan himbauan pemerintah kami bisa mengikuti saran-saran yang baik dari mereka. Tapi bila melihat angka yang semakin bertambah, ada rasa miris, ada rasa prihatin. Kapankah virus ini akan berlalu, baik dari Indonesia ataupun dari dunia ini, Tuhan? Kami juga percaya bahwa banyak negara, bukan hanya gereja atau orang Kristen, tapi juga banyak kepercayaan-kepercayaan lain yang juga berdoa, oleh karena situasi ini benar-benar sangat mencekam. Bapa kami yang di surga, tunjukkanlah hikmat-Mu kepada orang-orang yang berpengetahuan baik, kepada mereka yang benar-benar memiliki kepintaran yang lebih secara intelektual untuk boleh menemukan antivirus ini, supaya semakin banyak orang yang tersembuhkan dan ini bisa teratasi dengan baik. Biarlah setiap negara-negara yang ada di dunia boleh bersama-sama dan bekerja sama, sehati sepikir, bahkan juga mau mengorbankan dana yang besar untuk menemukan obat atau penangkal virus ini. Tuhan, kami menantikan kuasa-Mu boleh bekerja dalam situasi dan kondisi ini. Terima kasih Bapa di surga, secara positif sebenarnya kami mendapatkan pembelajaran. Kami jadi punya waktu untuk keluarga kami. Tapi lebih dari itu kami semakin menyadari inilah gambaran bagi orang-orang yang sudah melupakan kebaikan Tuhan. Ini juga menjadi teguran iman kepada kami, menjadi teguran dalam kekristenan kami, bahwa selama ini mungkin kami hanya menjadikan ibadah sebagai rutinitas. Segala firman yang kami dengarkan semuanya berlalu, seiring dengan kami meninggalkan rumah Tuhan atau lokasi gereja ini. Karena kami tetap kembali kepada habitat kami, yaitu dosa yang sudah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Tuhan, melalui perjalanan penderitaan-Mu ke kayu salib, ampunilah kami, tolonglah kami Bapa, kami sudah lemah, kami sudah letih dan kami sudah tidak kuat untuk menghadapi segala persoalan ini. Ketika jemaat-Mu menelepon, memberitahukan bahwa mereka kurang sehat, ketika mereka menelepon memberitahukan bahwa mereka seperti hilang semangat, bahkan tidak ada gairah untuk melanjutkan hidup. Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan yang juga manusia biasa, kami rindu bahwa mereka dikuatkan. Ketika mereka menyampaikan isi hati mereka, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menguatkan kami bersama, saling menguatkan di antara situasi yang membuat kami menjadi rapuh. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, kembali kami bermohon dengan situasi ini. Biarlah jemaat-Mu tetap menjadi jemaat-jemaat yang setia, terlebih untuk masa-masa seperti ini. Berseru, memanggil nama Tuhan di dalam doa-doa pribadi mereka. Bukan hanya membawa keselamatan bagi keluarganya sendiri, tapi juga membawa keselamatan bagi Indonesia. Bukan hanya bagi Indonesia saja, tapi juga bagi seluruh dunia. Terima kasih Yesus, kami percaya bahwa jemaat-Mu pasti dan mereka akan belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap membawakan untuk semua persiapan di dalam ibadah malam Passion secara live streaming. Biarlah ini tidak mengurangi semangat kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Baik Gembala Sidang, Pendeta Daniel Lase, para asisten Pendeta Christian Jaluhu, Pendeta Hana Manalu, Pendeta Priska Simamora, Pendeta Ahmad Pinem, dan juga anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian, Bapak Janaldi Sinaga, dan juga Bapak Yosua Sitorus. Tuhan, mampukanlah kami ketika kami keluar dari rumah untuk mempersembahkan pelayanan yang terbaik. Biarlah kami dibentengi
kami dijauhkan dari virus corona ini. Halaukanlah bila ketika kami melintas, ada orang yang sudah teridentifikasi mengalami atau menderita penyakit tersebut. Jauhkanlah dari tubuh kami, dari pakaian kami, bahkan dari kendaraan dan jalan yang kami lintasi, supaya kami tetap bisa mempersiapkan pelayanan demi pelayanan kepada jemaat-Mu, walau untuk sementara ini kami lakukan dengan live streaming. Tuhan berkatilah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Biarlah semuanya adalah karena ketulusan kami melayani Engkau, dan Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan kesehatan yang lebih, sama seperti para medis yang sudah menjadi barisan terdepan dengan segala kepintaran mereka untuk boleh merawat dan memberikan perhatian penuh kepada korban-korban yang berjatuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah karena kami juga nantinya akan pulang. Jauhkan segala halangan dan gangguan, baik dengan perjalanan yang dekat ataupun jauh. Tuhan tetap berkenan melindungi kendaraan kami. Dengarkanlah doa dan harapan kami Tuhan, karena kami selalu berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, memberkati kamu dengan melengkapimu, meneguhkanmu, menguatkanmu, dan mengokohkanmu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita kembali bersaat teduh sejenak. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya kepada kita pada malam ibadah, malam Pasion kedua ini. Saat teduh selesai. Selamat malam Bapak dan Ibu Jemaat GMI Anugerah Kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita akan berjumpa kembali
besok malam pada kebaktian malam pasion yang ketiga pada gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.